Saudara-saudara sekalian, hendaklah kita membentuk sifat rendah hati di dalam pandangan diri sendiri, dan jangan merasa lebih tahu. Anggaplah diri kita belum tahu, sehingga selalu belajar dan belajar untuk menambah pengalaman, untuk mendapatkan hakikat ilmu. Maka kita harus senantiasa memuliakan ulama. Orang yang tidak melihat kekurangan dirinya sendiri adalah orang-orang yang tidak mengikuti arahan-arahan dalam kehidupan. Orang yang tidak mengikuti arahan-arahan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila engkau teringat kebaikanmu, maka ingat pula keburukanmu. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merendahkan dirimu di hadapan kamu. Orang yang lupa diri telah masuk ke dalam perangkap setan. Saya lupa diri, maka saya melupakan Allah, sehingga Allah melupakan saya. Barang siapa yang tidak sempat melihat keburukan saudaranya, maka akan dimajukan di dalam kehidupannya, di dalam dakwah. Dinaikkan derajatnya yang tidak akan dicapai oleh orang lain, dan akan diberi taufik untuk bertobat dan meninggalkan amalan buruknya. Saudara-saudara sekalian, hindarilah mencari kesalahan orang lain. Jika keburukan seseorang terlihat, jangan sebarkan pada orang lain, dan jangan berprasangka buruk. Apabila seseorang menganggap orang lain hina, maka pada saat itu juga akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap saat kita hendaknya melihat kebesaran dan kudratullah, kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan melihat bentuk-bentuk zahir seorang muslim, tapi lihatlah kalimat la ilaha illallah yang ada di dalam dirinya. Membenci perbuatan maksiat yang dilakukan seseorang, tetapi tetap harus sayang kepadanya, sayang kepada orangnya. Walau bagaimanapun juga dia adalah seorang muslim. Akhlak dan perbuatan harus terlihat bersih dan indah. Jadilah seperti bunga, menyejukkan mata setiap orang yang memandangnya, dan lebih banyak berbuat daripada berbicara. Jangan seperti duri, baru dipandang maka orang langsung merasa takut. Maka jadikanlah diri kita ini menjadi orang-orang yang qabuliyat, orang-orang yang makbul, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan semua makhluk untuk mencintai kita. Kita harus memperbanyak istighfar, karena sesungguhnya manusia itu lemah. Kita tidak dapat memfokuskan pikiran tawajuh 100% terhadap agama ini, terhadap dakwah ini. Ada saja urusan keduniaan yang dicampur adukan dengan urusan dakwah, meskipun tanpa disengaja. Dan kita harus memahami bahwa hidup kita ini adalah untuk dakwah. Bagaimana mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memasukkan orang-orang yang sombong ke dalam surga. Maka jaga selalu amalan dan senantiasa mengingat bahwa saya selalu melakukan kesalahan dan sudah banyak lalai serta tidak dapat melakukan amalan-amalan agama ini dengan benar. Dan selama ini saya tidak dapat melakukan usaha-usaha agama ini ataupun dakwah-dakwah ini dengan benar. Maka kita harus senantiasa bertobat. Jika tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meletakkan diri kita ke dalam kemaksiatan, kelalaian. Kelalaian adalah tahapan antara perbuatan maksiat dan taat. Perkara ini mudah, tetapi dengan berjalannya waktu akan masuk ke dalam hati kecintaan kepada penyebab kelalaian. Apa penyebab kelalaian? Yaitu dunia. Dari apa yang dilalaikan? Yaitu agama. Saudara-saudara sekalian, musuh selalu mengintai, yaitu hawa nafsu.
dan setan, maka waspadalah dan berjaga-jaga dari serangan mereka. Saudara-saudara sekalian, maka kita latihan memuliakan orang beriman. Hewan yang terluka akan mudah diterkam oleh binatang buas. Maka hindari perbuatan atau ucapan yang melukai teman sehingga tidak diterkam oleh kesibukan dunia. Maka kita harus saling menjaga kesatuan hati di antara kita. Apabila seseorang yang melanggar aturan, melanggar arahan, melanggar tertib-tertib, maka tegurlah dengan hikmah dan lemah lembut. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, memecahkan hati seorang muslim seperti menghancurkan Ka'bah. Kasih sayang akan datang dengan asbab memuliakan orang lain. Dan hal ini tidak akan terwujud kecuali dengan menjaga aturan-aturan, arahan-arahan dan tertib-tertib di dalam kehidupan kita dan dalam dakwah kita. Timbulnya ketidaksepakatan di antara para penanggung jawab atau pekerja-pekerja dakwah disebabkan lemahnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Timbulnya ketidaksepakatan di antara orang-orang yang beriman yang ambil bagian dalam usaha dakwah ini disebabkan lemahnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan penurunan kualitas zikir serta amal ibadah lainnya. Tahajud sudah ditinggalkan, doa, menangis pada sepertiga malam. Dari sekian banyak wirid yang aku terima dari guru-guruku, kata Maulana Ilyas rahmatullahi alaih, tidak ada yang dapat membawa ruhani pada tingkat kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala selain membaca Al-Qur'an sebelum subuh. Saudara-saudara sekalian, bangunan Islam akan hancur oleh muslim dan dakwah akan hancur oleh dai itu sendiri. Maka tantangan dan usaha dakwah dan tabligh yang terhebat bukan datang dari kalangan ahli maksiat. Jadi tantangan dakwah dan tabligh yang terhebat bukan datang dari kalangan ahli maksiat, tetapi dari orang-orang yang mendakwahkan agama, yang hanya mengajak kepada amal. Jadi hanya mengajak kepada amal, tapi tidak mengajak kepada orang lain untuk melakukan dakwah dan tabligh. Jadi cukup saja dengan amal, cukup saja dengan adat kita, kebiasaan kita, dan jangan ikut dengan dakwah.